Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri Aryani dengan NIM 2031000098 Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang UX Design Process. UX Design atau disebut User Experience Design adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna dengan suatu produk dengan meningkatkan kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan yang disediakan dalam interaksi dengan produk. Proses desain user experience melibatkan 6 tahapan. Yang pertama ada understand. Understand ialah memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua ada research, yang tujuannya untuk menganalisa pesaing atau kompetitor, meriset tren UX terkini, dan memperhatikan aturan-aturan UX yang berlaku. Yang ketiga ada sketch, mengumpulkan ide, menggambarkan sketsa, dan wireframe, serta lakukan evaluasi secara berulang-ulang. Yang keempat ada desain. Desain tugasnya yaitu seperti desain image atau gambar, serta membuat prototype. Yang kelima ada implementation, yang tugasnya untuk mengetes fungsi desain bangunan pengalaman. Yang keenam ada evaluate. Evaluate yaitu tugasnya melakukan uji coba kegunaan desain, membuat laporan audit, identifikasi pengembangan yang ada. Selanjutnya macam-macam UX design process. Yang pertama ada user center. User center atau disebut UCD adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Yang kedua ada design thinking. Design thinking adalah pola pikir atau metodologi dalam menghadapi permasalahan bisnis dengan mengedepankan kepentingan konsumen. Yang ketiga ada design sprint, yang merupakan sistem atau cara yang digunakan untuk menentukan solusi dari suatu permasalahan. Yang keempat ada Lean UX, yang merupakan salah satu metode UX yang dominan di era digital ini. Desain metode ini dapat diukur keberhasilan perancangan dan pengembangan setiap produk dalam waktu singkat secara efektif. Design thinking terbagi 5, yaitu empathy, define, ideate, prototype, dan test. Design thinking evaluasi dari proses human-centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Design thinking berfokus pada mengintegrasikan kebutuhan user, kapabilitas teknologi, dan bisnis. Yang pertama, bagian dari design thinking yaitu empathy atau feel your user. Pada proses ini, empati merupakan landasan terpenting dalam metode design thinking. Hal ini bertujuan untuk kita memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh user. Dalam implementasi, hal ini bisa dilakukan sedikit user research, seperti wawancara, survei, feedback, turun ke lapangan, atau bahkan dari pengamatan langsung yang spontan. Yang kedua ada define. What are they really need? Yaitu informasi yang telah dikumpulkan selama tahapan empathize, dianalisis, dan disintetis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahapan define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Yang ketiga ada ideate. Create as many ideas you could think of.
Tahapan ini merupakan tahapan untuk menghasilkan ide. Setiap ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Tahapan audit ialah tahapan di mana kita mencari segala macam solusi yang dapat memecahkan permasalahan pada tahapan sebelumnya. Diskusi dalam sebuah tim dan mencatat segala macam solusi yang dikemukakan. Yang keempat, ada prototype, demonstrate the idea. Prototype merupakan suatu implementasi solusi dalam sumber daya yang minim. Prototype sendiri bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat dalam pengembangan produk. Bisa jadi memvalidasi ketergantungan produk, efisiensi, dan lainnya. Yang kelima ada test, challenge your expectation and learn from it. Yaitu penguatan merupakan tahapan di mana kita memvalidasi apakah rancangan solusi yang kita buat sudah benar maupun menyelesaikan masalah user atau ada hal yang dapat kita kembangkan yang dilakukan pada tahapan testing. Yang pertama yaitu mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing. Yang kedua, melakukan interview online survei untuk testing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.